Backgroundnya ini area apa namanya, area kerjaku. Nggak apa-apa dong, namanya juga dapur ya kan? Juga lagi nyiapin apa namanya untuk nanti kondimen lain, jadi direbus dulu. Jadi kita nggak cuma masak lauk di sini, tapi untuk servingnya itu ada, nanti ada kentang juga, terus ada brokoli, ada tomat cherry-nya juga. Jadi betul-betul insya Allah sih padat gizi ya gitu. Salam kenal sebelumnya, namaku Glim, panggil aja Glim. Kebetulan aku selain member Listrit, aku juga Instagramku Green Morse itu isinya ya tentang masakan. Terus selama 1,5 tahun terakhir ini juga uh, review-review skincare. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin follow aku atau kenal aku, udah tahu lah ya kalau aku suka skincarean, suka masak, tapi juga suka olahraga. Tapi untuk seminggu ini aku lagi off dulu olahraga karena lagi masa penyembuhan. Uh, Doakan tetap sehat. Jadi langsung aja kita masak gimana? Baik, langsung aja. Oke, langsung aja. Eh Kayaknya nggak ada yang praktek ya, jadi langsung aja di sini. Ini aku punya slice beef. Di sini kita akan bikin beef roll enoki. Terus udah gitu, sebetulnya bahan-bahannya tuh gampang banget. Bahan-bahannya tuh gampang banget karena kita cuma ngandelin saus-saus yang ada di rumah aja. Kebetulan juga untuk list sausnya apa aja itu kan udah ada di Instagramnya Lisfit gitu kan. Nah, kenapa aku bilang gampang? Karena yang pertama udah sering banget bikin. Terus yang kedua tinggal apa, bahan-bahannya juga gampang banget dicari. Slice beef juga sekarang ada di mana-mana, jamur enoki. Dan kalau misalnya jamur enoki ini mau diganti apa ya, kayak misal buncis, baby buncis itu bisa banget. Atau mungkin um, jagung putren itu bisa banget juga. Atau mungkin sayuran-sayuran lain yang memang dia ketika dimasak itu masih settle, jadi nggak hancur gitu. Itu bisa banget. Dan saking seringnya bisa kayak seminggu makan ini tuh 2 kali 3 kali. Nah ini slice beef. Slice beef ini aku ada berbagai macam slice beef sebetulnya, tapi yang aku cari di sini yang patty-nya masih ada, supaya nanti ketika dia dimasak terlebih dahulu sebelum akhirnya dicampur sama saus itu minyak alaminya itu bisa apa namanya, bisa bisa ikutan dimasak, minyak alami dari si patty slice beefnya ini. Jadi kita nggak perlu minyak lagi untuk matangin si dia itu. Terus udah gitu kita pakai pan anti lengket di sini, usahakan pakai pan anti lengket supaya si dagingnya nanti ketika dimasak duluan di sini tuh nggak nempel gitu. Udah sih untuk bahan-bahan pendukung di sini aku punya cabe, terus ada tomat tomat cherry. Tomat cherry ini nanti untuk kayak garnish sama kondimennya juga. Terus ada jeruk nipis, ada daun bawang opsional sebetulnya. Nah, untuk kecap-kecapnya sendiri di sini di sini aku punya, nanti dia langsung itu ya, soalnya fisiknya gede banget kecap. Jadi kita langsung aja, nanti langsung kita tuang-tuang. Langsung aja. Sebentar, aku ambil tempat dulu. Ada yang baru hadir nih, boleh kita sapa-sapa dulu ya sambil nunggu kokinya mulai masak. Ada Mbak Dia, halo Mbak Dia. Ada Mbak Verina, ada Mbak Vera, ada siapa lagi? Ada Mbak Ayu juga. Selamat datang, selamat Aku nggak ikutan masak bergabung. tapi nonton ya. Oh, nggak apa-apa banget dong. Boleh nyimak, kemudian nanti bisa masaknya kapan-kapan. Tapi jangan lupa setelah masak boleh tag Lispit ya. Untuk recooknya juga boleh tag yang punya resep. Nah, Mbak Glenn sendiri. Oh, hai, Mbak Vera. Oke, sekarang sip. Untuk bahan-bahannya sebetulnya disesuaikan aja sama lidah kita masing-masing. Jadi sebetulnya kalau aku masak tuh nggak ada takaran khusus, nggak ada yang harus seberapa gitu, nggak ada. Tapi disesuaikan lagi balik ke kondisi lidah masing-masing gitu, rasanya gimana. Cuman di sini aku di resep ini aku nggak menggunakan garam atau kaldu jamur sama sekali, karena di aku pribadi aku lagi ngurangin yang agak salty karena kondisi kesehatan.
Terus jadi kita akan mengandalkan flavor dari si saus-sausnya aja. Tuh. Nah, sekarang langsung di sini aku mau mix untuk si sausnya terlebih dahulu. Di sini aku pakai ada saus tiram kayaknya di sini. Biar kelihatan. Nah, nih, biar kelihatan di sini aku campurin saus tiram. Saus tiramnya juga di sini bebas mau 1 sendok makan atau 1,5. Di sini aku pakai 2. Pakai 2 sendok. Tunggu, Mada nyiapin ini dulu. Kenapa? Terus untuk soy sauce. Soy sauce di sini aku kebetulan pakai kecap asin angsa. Ini kecap asin untuk Chinese food karena dia itu lebih flavornya lebih lebih apa ya? Dia light, tapi flavornya lebih berasa gitu. Bukan berarti aku nggak pernah pakai soy sauce yang Jepang, enggak, tapi lagi adanya gitu. Kecap asin aku di sini pakai sekitar kayak 1,5 kayaknya. 1,5 aja. Terus udah gitu ada minyak wijen. Minyak wijennya nanti untuk antar panas di itu aja, nggak perlu pakai cooking oil lagi. Ini kita pakai 1 sendok aja. 1 sendok. Dan ini sebetulnya opsional. Aku pakai kecap Inggris di sini. Kecap Inggris itu sebetulnya lebih kayak aromatik aja sih sebetulnya. Jadi meskipun ada aroma asam sedikit, cuman si apa namanya kecap Inggrisnya itu dia menambah aroma. Dan kalau misalnya nanti ada yang punya biji wijen, itu bisa juga ditaburin di atasnya. Ini. Terus abis itu, oh wait, aku mau ngambil air. Di sini akan kita tambahkan air sedikit aja buat dia nanti direbusnya. Jadinya akan seperti ini. Kalau misalnya kurang apa bisa ditambahin sendiri. Ini aku kayaknya kurang. Nah, dan kita tambahin si gula. Aduh maaf ini masaknya agak-agak akrobat. Gula cukup segini aja. Jadi dia untuk menyeimbangkan rasa. Karena nanti juga kita akan pakai si jeruk nipis. Jeruk nipis ini fungsinya juga untuk menyeimbangkan rasa. Jadi kalau misalnya makan lauk tuh, aku kebiasaan rasanya tuh kayak yang rich, tapi nggak overpowering satu sama lain gitu. Jadi manisnya ada, gurihnya ada, agak-agak ada acidity-nya juga berasa. Oke, sausnya akan kita sisihkan dulu. Kemudian kita lanjut ke si slice beef. Slice beef-nya di sini udah aku siapin. Sebetulnya ini sesuai aja sama kebutuhan. Di sini aku apa namanya supaya kadar airnya dia nggak terlalu banyak. Slice beef-nya itu bisa apa aja sih sebetulnya. Cuman di sini aku pakai yang banyak lemaknya kayak gini. Nah, ini untuk si jamur enoki. Jamur enokinya juga terserah mau apa namanya untuk di dalam lilitannya itu mau berapa-berapanya. Cuman aku biasanya sekitar segini-segini. Kelihatan nggak? Segini-segini aja. Ini terus kita akan Untuk teman-teman silahkan di-mute ya. Nanti ketika bertanya baru boleh. lihat. By the way, tangannya jangan lupa dicuci dulu.
Nah, ini kayak Harus higienis. Oke. kalau misalnya nanti mau ditambahin lagi si slice beef-nya sampai dia agak nutup ke bagian atasnya enoki itu juga bisa banget. Cuman aku lebih suka kayak gini karena mau ngerasain si teksturnya si enokinya juga. Kemudian ini kita lanjut aja sampai dia habis. Ini kalau menurut takaran biasanya enokinya itu satu satu apa satu plastik gitu itu bisa untuk kayak 2-3 orang makan itu bisa banget. Dan kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya teman-teman nggak suka nih enoki gitu, atau mungkin nggak bersahabat sama jamur, bisa banget juga diganti sama buncis, atau mungkin sama putren, atau mungkin sama wortel pun juga bisa. Cuman mungkin kalau wortel harus ini ya, harus apa? em, Kematangannya tuh mesti disesuaikan dulu apakah nanti dia direbus dulu atau mungkin harus di grill dulu kayak gitu. Kalau enoki dia tingkat kematangannya cepat. Chef, maaf ini ada yang tanya nih, telat katanya. Tadi dagingnya diapain setelah dikasih bumbu? Ada mungkin Dagingnya teman-teman Lisbeth yang baru hadir ya. nggak dikasih bumbu dulu, Beb. Ya. Oke Dagingnya tuh, nggak dikasih bumbu dulu ya, Uni. dulu. Terus apa namanya? Ini sampai ada yang nanya ya. Apa sih? Iya, tadi dagingnya diapain Ya, katanya. sebetulnya kalau misalnya mau dagingnya lebih diberikan flavor itu bisa banget sih. Cuman karena tadi aku bilang aku lagi ngurangin salty juga gitu, aku lagi ngurangin garam juga. Jadi dagingnya ini nggak aku kasih apa-apa. Tapi kalau misalnya memang mau dimarinasi terlebih dahulu, biar mungkin dia nanti eh, apa namanya lebih berasa, mungkin bisa dimarinasi pakai bawang putih cincang, terus udah gitu mungkin saus tiram juga bisa gitu. Cuman nanti ketika dimasukkan ke dalam sausnya itu, sausnya jangan terlalu rich gitu rasanya. Gitu. Jadi kita kalau misalnya makan terlalu asin kan juga nggak baik ya, nggak bagus gitu. Betul, betul. Jadi sebenarnya ini menunya lebih sehat dan lebih sesuai dengan pakem Lisbeth sebenarnya ya, Mbak Din. Seperti itu nih. Dan kurang Semoga jelas ya. lebih ini tuh sebenarnya bumbunya si slice beef ini yang nanti kita akan bikin saus itu merupakan secret mix dari dagangan dapur Makaro sih sebetulnya. Jadi Jangan lupa follow juga Dapur Makaro ya. jadi ya ini kita sambil ngobrol ya. Jadi di dapur Makaro itu ada menu namanya apa namanya beef wakame rice gitu. Jadi dia bumbu si dagingnya itu kurang lebih sama kayak gini, cuman mungkin ada bumbu lain juga yang diikut sertakan gitu. Yang suka mentai jangan lupa jajan. Tuh, jangan lupa jajan Mbak Vera. Tapi Ini nanti aja katanya kalau langsung. lagi Oke, day ini gitu langsung kan. pengen ke Sushi Tei katanya nih, Chef. Gimana tuh? Nggak apa-apa. Aku juga biasanya kalau di sushi teh itu kalau sekarang hampir nggak pernah sih makan makan sushinya. Eh, tapi waktu itu nyoba si slice beef enokinya juga ada di sana menunya. Terus aku kalau di sushi teh itu biasanya makan yang ini ikan shishamo, tau nggak? Yang banyak telurnya di dalamnya itu. Itu enak banget. Ini kita lakukan sampai habis atau mungkin nanti sampai beberapa aja kali ya. Biar Oke, sambil menggulung, sambil ada nih pertanyaan dari Coach Imai. Terima kasih sudah hadir, Coach Imai. Ini maaf nggak konsen. Maaf nggak konsen, katanya itu nempelin daging pas digulung nggak pakai apa-apa ya? Nggak pakai apa-apa gimana maksudnya? Pakai air kah atau pakai tepung kah supaya lebih nempel? Tapi nanti jadi lepas nggak tuh kira-kira, Enggak, Chef? Oh, nggak. apa namanya biasanya nggak itu karena ini udah ada fatty-nya juga. Jadi kalau misalnya yang aku lihat referensi dari resep-resep yang lainnya itu biasanya si dagingnya itu kan di ini ya ada yang dibalur sama tepung dulu gitu. Nah tapi kan di sini
balik lagi mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang lagi ngurangin tepung, mungkin itu bisa diminimalisir, atau mungkin teman-teman yang eh, lagi nggak ngurangin tepung, ya udah nggak apa-apa, go ahead gitu. Cuman balik lagi sih dari apa prinsipnya masing-masing gitu. Ini kayaknya segini aja cukup, karena yang makan daging di sini aku doang. Yang makan daging di sini aku doang, jadi sebentar. Udah. Mbak Vera katanya nih cus langsung ke dapur Makaro aja. Iya boleh banget langsung follow Boleh, dan order gitu ya. boleh banget, boleh banget. Nah, ini di sini kita udah apa namanya? Udah si slice beefnya udah semua, udah kayak gini. Ini langsung aja di sini. Tuh, ya. Di sini aku mau langsung masak si slice beefnya. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya mau supaya nggak nempel-nempel, itu bisa banget pakai pan yang anti lengket di sini. Tapi kalau misalnya nggak ada pun juga nggak kenapa-napa, cuman si pannya itu harus diolesin minyak aja dulu sedikit, nggak. Nah, kenapa ini harus dimasak terlebih dahulu? Soalnya nanti ketika dia dimasak pakai saus, itu ketika sausnya itu reduce atau mendidih atau mungkin agak sedikit sat gitu, dagingnya udah matang. Karena ketika nanti kita masak barengan sama sausnya, itu nanti yang ada sausnya gosong, sausnya kering, dagingnya belum matang gitu. Jadi harus dimasak terlebih dahulu kayak gini. Tips-tipsnya manfaat banget nih, Chef. Soalnya aku ya sebelumnya pernah bikin juga, tapi dasar emang gimana ya, nggak bakat atau apa nih aku. Enokinya tuh malah jatuh-jatuh gitu. Jadi lepas dari daging tuh gimana? Oh, pas dari daging. Iya, sebetulnya kalau misalnya masak masak apa trik masak kayak gini tuh lebih lebih apa ya? Lebih ke lilitan dari si dagingnya itu sendiri sama mungkin dari komposisi quantity dari si enokinya itu juga mungkin. Jadi bisa apa namanya supaya nggak lepas-lepas gitu. Karena jujur aku dulu pas pertama-tama itu aku bikin tuh kayak ketebelan gitu. Jadi pada lepas-lepas gitu. Tapi semakin semakin sering bikin, jadi ya udah semakin bisa gitu. Ini kita seharusnya Jadi pakai, jangan ketebelan ya, Coach ya. Coach, Chef aku. ini kita harusnya pakai cepitan ya, tapi aku nggak punya cepitan karet, jadi ya udahlah ya, ini aja. By the way, di rumah kalian pada hujan nggak sih? Hujan banget dari kemarin. Teman-teman pada hujan nggak? Hujan sih di sini. Hujan. Iya, hujan. Kan kalau dingin bawaannya pengen makan terus ya. Ya, Pengen oh. ngemil gitu kan. Nah ini kalau misalnya bisa dilihat di sini mungkin sampai si dagingnya itu ada apa agak-agak coklatan. Nanti aku kasih lihat. Hmm. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang lagi ngurangin tepung, terus nggak mau nih, misal marinasi si dagingnya ini supaya dia nempel itu pakai tepung gitu, itu nggak apa-apa banget. Karena dari si lemak-lemaknya itu nanti dia akan nempel juga di sini, gitu. Kelihatan gitu. Tuh. Dia jadinya apa namanya agak kecoklatan gitu. Ini kita masak aja sampai dia ada
em, caramelize gosong-gosong gitu. Sobat Lisfit yang nyimak pada lapar nggak nih? Lapar ya, padahal belum sausin tapi udah lapar aja. Bentar lagi kan pas ya jam makan siang. Jadi sebenarnya kalau misalnya waktu itu aku pernah bikin resep ini juga, terus ada yang nanya, Kak ini tuh sebetulnya bisa diganti sama apa sih slice beef-nya? Nah di situ aku bingung jawabnya apa gitu kan. Kecuali mungkin kalau misalnya ada ayam yang mungkin di slice tipis-tipis gitu kayak si slice beef ini, mungkin dia masih bisa apa ya, masih bisa jadi alternate gitu kan. Gitu. Ada Sobat Nah, ini Lisfit udah. yang tanya nih, sambil ngobrol ya kita. Sambil makan ini Mbak, abis meet 2, oh iya banget, abis meet 2 pegel banget nggak sih? Jadi enaknya langsung makan-makan gitu, lapar banget. By the way, aku kangen banget sama workout, bener. Aku seminggu lebih nggak workout, disuruh sama dokter tuh yoga atau jalan segala macam. Ya udah akhirnya aku hiatus dulu dari workout angkat beban. Iya, By the way, kemarin kayaknya baru keluar dari rumah sakit ya? ya Lagi betul. ini ya. Jadi, aku jadi curhat. Jadi diagnosa aku ada pengentalan darah di Hmm, jadi waktu kemarin, by the way ini udah mati artinya. Jadi waktu kemarin aku di rumah sakit itu sesek, dan seseknya tuh kayak ada malaikat yang mau nyamperin gitu, bener-bener yang sesek banget gitu, dan dokter bilang ibu ini ada pengentalan darah dan nggak bisa pompa dengan sempurna ke jantung, jadi sesek gitu. Jadi sekarang aku udah berhenti dulu minum kopi susu, teh juga, terus ya udah yang sekarang aku minum air hangat aja, air putih hangat, udah itu aja. Lagi minum itu. Karena Jadi apa itu Mbak kira-kira, pengentalan darahnya? nah itu karena apa dan kira-kira pesan apa untuk Sobat Lisfit nih? Sebenarnya kalau Supaya misalnya pengentalan darahnya itu karena apa, sebenarnya bisa banyak banget faktor sih. Yang pertama mungkin karena pola makan ya. Yang kedua karena kontrol stres. Terus yang ketiga juga karena hormon. Nah, wait, bentar. Nah, uh, kata dokter kemungkinan aku karena hormon. Karena dokter yang yang kemarin aku kasih tahu, kamu makannya apa aja Bu gitu, terus aku kasih tahu aku makannya ini nih, oh berarti mungkin karena hormon gitu. Oke, akhirnya aku terapi injeksi untuk pengenceran darah, cuman kata dokter kalau misalnya itu nggak berefek, itu nggak ngaruh, aku disarankan untuk terapi hormon gitu. Terus aku bilang, dok kalau misalnya terapi hormon ini tuh berpengaruh nggak sih ke hormon yang ada di dalam tubuh gitu kan, mungkin nanti aku mau punya anak lagi atau mungkin nanti aku mau apa namanya program apalah segala macam gitu. Kata dokter sih nggak ada sama sekali ngaruhnya gitu, cuman lebih baik jangan sampai ikut terapi hormon gitu, karena sepinter-pinternya ilmu kedokteran dan kesehatan, cuman kan kita nggak bisa uh, apa ya, nggak bisa memantau nanti, memperkirakan nanti ke depannya itu akan seperti apa. Jadi itu aja sih kalau kata dokter. Oke, sekian curhatnya. Terima kasih loh, ini pesan-pesannya supaya teman-teman Lisfit yang lain aware ya sama kesehatan, itu mahal banget harganya. Betul banget. Ini aku pindahin ini bentar. Nih tadi Coach Imai yang nanya ini nggak itu ya, nggak lepas-lepas. Tapi memang sih enokinya itu udah sedikit layu, jadi kita akan ke step selanjutnya. Step selanjutnya adalah kita akan menumis
bawang bawang putih aku pakai agak banyak, sekitar 3 siung yang kecil-kecil, karena bawang putih itu juga apa ya, menambah gurih. Di sini aku langsung tumis aja. Aku tambahin untuk minyak wijen sedikit. Kayaknya di sini banyak yang pecinta sushi teh ya. Banyak banget. Oke, di sini. Jadi kalau misalnya mau nambah untuk si bawang putihnya pun nggak apa-apa, disesuaikan aja, balik lagi. Di sini aku mau yang agak brownie, biar nggak langu. Sambil nunggu, kita akan sedikit. Kalau misalnya ini buat makan sama anak, nggak usah pakai cabai rawit, nggak apa-apa. Tapi karena di sini aku doang yang makan daging, jadi aku mau pakai cabai rawit. Ini ditumis sampai kayak gini. Brownie. Terus udah gitu, kita akan kecilin apinya. Terus kita masukin si saus. Again, nanti ketika si sausnya ini masuk, kita icipin dulu. Dicipin dulu, nanti. Tes rasa itu perlu ya. Jadi meskipun kita sedang diet, jangan melupakan rasa. Karena rasa itu nggak pernah bisa bohong. Betul. Oke. Apalagi rasa yang tak pernah ada. Iya. Kita langsung masukin aja di situ. Ini mau aku tambahin air sedikit. Dan kecil aja sih ini. Ini kita masukin. Ya. Sip. Aku nyari tutup ini kemana ya? Masak nggak ada persiapan. Ini kira-kira dimasaknya jadi berapa lama ya? Beef enokinya. Ini sampai empuk aja. Karena untuk slice beef jenis ini tuh sebetulnya, untuk slice beef jenis ini tuh sebetulnya nggak perlu waktu masak yang terlalu lama sih. Jadi apa namanya, dia kadar si fatnya itu juga membantu untuk melembutkan si dagingnya itu. Jadi dagingnya bisa tetap soft, bisa tetap apa namanya, bisa empuknya lebih cepat juga gitu. Oke, ini ada Uni nih bertanya. Tadi komposisi sausnya apa? Apa saus tiram aja ya? Nah, diulang. Ada di ini, ada di flyernya Lisfit sebetulnya. Nah, ada di flyernya Uni. Ya, tapi di sini bisa aku jelasin. Sebetulnya saus itu bisa conditional ya. Cuman ini yang aku pakai ada saus tiram, ada soy sauce. Soy sauce-nya bebas merek apa aja. Gula sedikit, terus juga ada lagi tadi kecap Inggris. Kecap Inggris itu opsional juga sebetulnya. Sama tambahin sedikit gula, dan di sini aku nggak pakai garam kaldu jamur karena takutnya overpowering, terlalu asin juga. Tapi kalau misalnya lagi temenan sama asin atau gurih, itu bisa banget ditambahin. Karena sebenarnya emang dari dagingnya udah enak banget ya nggak sih? Enak kan? Nah, gitu. Udah ada kaldunya sendiri dari jamur dan dagingnya. Nah, di sini aku mau Mbak Vera izin live, boleh Mbak Vera. Silahkan. Ada acara keluarga katanya.
Kemarin dipesenin sama Coach Imai, katanya kalau misalnya masak, kondimen sayurnya harus lengkap. Oke, siap. Ala Lisfit gitu ya, sayurnya harus lebih Betul. banyak. Jadi plating juga menarik juga. Terus di sini aku pakai daun bawang buat garnish juga buat cantik juga. Plating cantik tuh bikin semangat makan kan ya? Betul, betul. Aku kadang kalau misalnya nge-share di Instagram gitu suka dicengin gitu kan sama biasalah netizen gitu. Kak, itu platingnya berapa lama? Kak, itu dimakan gitu doang, platingnya nanti rusak dong kalau misalnya udah dimakan gitu. Biasalah. Iya loh, cantik banget loh hasil platingnya. Kalau lihat di IG-nya, Oke, ini akan bikin aku nafsu coba. makan. Oke, ini udah pas sebetulnya. Oh ya, satu lagi. Ini kan hasilnya agak light ya, karena kecap asin atau soy sauce yang aku pakai itu juga basicnya light gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pakai soy sauce yang dia agak pekat, itu kan biasanya ada yang dark soy sauce atau mungkin yang kecap asin Jepang yang lebih kayak hitam gitu kan. Itu juga nanti akan mempengaruhi feel dari si sausnya ini. Jadi sausnya bisa lebih pekat ininya, warnanya gitu. Sobat Lisfit, kecium gak nih bau masakannya? Barangkali ada yang sampai ya baunya kan? Iya. Anyway, ini untuk herbs-nya, kalau misalnya mungkin teman-teman mau nambahin misalnya kayak tumisan bawang putih dicampur sama bawang bombay. Itu juga bisa banget dimasukkan, ditambahin juga. Gitu. Dan kita akan masak sebentar lagi. Terus kalau misalnya untuk yang suka rasanya rich kayak aku, itu bisa banget juga nambahin jeruk nipis atau mungkin jeruk lemon supaya lebih segar. Seger banget ya kalau masakan daging ada wangi jeruk-jeruknya gitu kan? Iya. Asamnya, manisnya seimbang. Itu kira-kira untuk berapa porsi nih, Chef? Kalau ini yang aku masak kayaknya bisa untuk 2 porsi ya. Cuman balik lagi, kalau misalnya habis teman-teman masak ini nih seporsi yang aku bikin, tapi habis pites misal, habis hit misal, nah ini dihabisin aja nggak? Kalau abis meet tuh ya, abis fit test, apalagi bawaannya makan itu kayak nggak ketelen, Ya. kayak cuma lewat doang. Beresin barbelnya sih ya, yang Bener banget, capek banget tuh. Nah ini udah aku matiin untuk si dagingnya. Nih, jadi kalau misalnya teman-teman mau mau ketika nanti masak di rumah, masak di masak di dapur, nanti tinggal di tes aja untuk empuknya. Cuman kalau misalnya dari segi warna dan dari segi tekstur yang aku rasain di sutil ini, insya Allah udah aman. Oke, sekarang waktunya kita plating. Tadi piring aku nih. Oke, aku pindahin dulu. Ini dari Sobat Lisfit yang nyimak ada yang ikut masak nggak nih di belakang layar? Yang off cam? Kayaknya sih lagi sama nih, lagi depan kompor. Kalau udah masak boleh ya nanti diriku tag Lisfit sama tag Chef Glenn. Oke? Juga aku bukan chef.
OTW chef dong. Di sini untuk kondimennya, aku pakai kentang. Kentangnya itu kentang yang udah direbus. Biasanya aku pakai air fryer untuk si apa namanya, untuk si kentangnya. Cuman karena sekarang aku lagi pengen banget makan kentang rebus, jadi ya udah. Kenapa? Tadi ada yang nanya ya? Iya, Mbak Nisa katanya belum ada bahannya, jadi pengen beli bahan. Cus langsung ke swalayan terdekat, oke? Biasanya kalau ini hacks juga sih. Kalau misalnya aku belanja dadakan gitu, biasanya aku beli Astro. Di Astro tuh, Tuh, di Astro tuh itu banget. tips belanja murah Di meriah. Astro. Sebenarnya nggak murah meriah juga sih. Mungkin agak lebih mahal beberapa ribu gitu. Cuman dia sat-set aja gitu. Oh, cepat nyampainya ya. Nggak cepet nyampe-nya. Nah, untuk si kentangnya sendiri, dia bebas. Mau berapa aja. Nah, terus di sini aku pakai brokoli. Brokoli itu aku biasanya udah blansiran. Blansiran tuh cuman direbus kayak sedikit aja, sebentar aja. Gitu, karena aku nggak suka yang terlalu empuk gitu. Masih ada Mbak Sherlyn, oke sambil buka belanja online coach. Abis ini cus praktek buat makan siang. Langsung praktek lah, enak banget buat makan siang nih menunya. Kenyang kan makan daging. Karena ini protein banget ya, padat protein sekali. Untuk sayuran kondimen yang ada di piring bebas juga mau apa aja. Ini aku pakai brokoli sama tomat cherry karena udah lama nggak makan tomat cherry juga. Kelihatannya warna-warni banget ya di piring, ada hijau, merah, kentang juga. Biar hidup tuh lebih itu ya, Benar, lebih berwarna. Nah, ini langsung aja kita masukin. Bebas mau berapa aja. Di sini aku kayaknya pakai 6 gulungan aja. Kentangnya boleh diganti nasi kan ya? Boleh. Orang Indonesia kan nih kalau nggak pakai nasi katanya nggak kenyang. Nggak pakai nasi nggak kenyang, boleh banget. Boleh banget. Terus oh iya, tadi untuk si cabenya, kalau misalnya mau sekalian dimasak sama sausnya pun itu nggak apa-apa banget ya. Jadi nanti si sausnya itu ada apa namanya? Ada pedes-pedesnya gitu. Cuman kalau misalnya pun enggak, karena mungkin mau dimakan bareng sama keluarga, ya udah buat ibunya ya ditaburin aja kayak gitu. Sip. Opsional. Aku pakai dikit aja. Udah deh. Kelihatan nggak? Kelihatan banget, wow. Ini cakep banget, langsung auto lapar nih. Nah, ini nanti akan aku foto sih di apa namanya, terus nanti akan di tag ke list feed juga buat apa namanya, buat referensi. Mungkin udah deh, ada yang mau ditanyain Kak? Wah, ngiler katanya nih Mbak Nisa. Iya nih, semua ngiler pastinya. Siapa yang gak ngiler lihat masakan ala-ala resto ada di rumah nih yang ramah diet juga. Terus iya sih, tadi kalau misalnya mau diganti alternate untuk yang lainnya bisa banget, cuman yang paling memungkinkan di sini adalah slice beef, kecuali kalau misalnya nemuin slice chicken itu bisa banget juga gitu. Aku tadi udah aku omongin belum ya? Jadi aku pernah baca buku, golongan darahku adalah B. Nah, golongan darah B itu paling baik adalah diet apa namanya, yang menggunakan daging. Jadi kalau golongan darah A dietnya pakai ayam, golongan darah B dietnya pakai daging gitu. Jadi memang beberapa waktu belakangan ini aku juga lagi sering banget makan daging. Gitu. Tapi diimbangi sama olahraga juga. By the way, aku jadi memang ada ya untuk diet golongan darah seperti itu. Iya, betul.
Kayaknya apa namanya ada sih ilmunya kayak gitu. Aku baca di buku. Gitu. Ya, ada yang mau nanya lagi nggak nih? Kayaknya mau langsung jajan kayaknya. Ini Mbak Sherlyn, Coach Halo. seasoningnya tadi nggak perlu dikentalkan pakai maizena ya? Aku sebetulnya nyiapin maizena, cuman karena di sini kecap-kecapnya itu udah kental, jadi nggak aku pakein lagi untuk si maizenanya. Cuman itu balik lagi conditional. Kalau misalnya masaknya dalam partai besar, agak besar, sausnya yang diracik juga banyak. Terus udah gitu untuk mencairkannya kan kita juga membutuhkan air. Air itu juga untuk mematangkan lebih maksimal dari si dagingnya. Ketika nanti pas dia udah dagingnya itu udah matang, tapi si sausnya itu masih banyak dan masih agak cair, sedangkan flavornya itu udah pas, nah bisa mengandalkan si maizena. Aku nyiapin tadi, tapi kebetulan karena si sausnya yang aku pakai itu ngepas dan udah pas juga menurut aku, jadi nggak aku pakein lagi gitu. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi yang penasaran ini kira-kira tadi yang ketinggalan proses masaknya, bumbunya mungkin apa aja, kemudian sausnya apa, boleh ya ditanyakan lagi. Ya, boleh banget ditanyain lagi. Eh, atau mungkin kalau misalnya mau nyontek resep yang ada di Instagram aku juga bisa. Sebetulnya yang di Instagram aku ya kebanyakan aku ini sih masak buat orang rumah ya. Jadi ada yang sehat, ada yang nggak sehat. Tapi ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kalau masakan rumah terjamin ya. Ya betul. Kalau masakan rumah kan lebih apa? Lebih ini ya. Kita tahu bumbunya, takarannya, Lebih ke cara situ. masaknya. Jadi lebih tahu aja sih gitu. Terus juga mungkin dulu banget aku pernah food preparation untuk kayak seminggu gitu, tapi di rumah aku yang satu lagi gitu kan. Nah itu apa namanya hacks juga, kalau misalnya mau food preparation ditulis dulu menu yang mau dimasak apa, baru belanja, jangan belanja dulu, baru habis itu diputuskan mau masak apa gitu. Nah, ini tips manfaat banget nih. Biasanya ibu-ibu suka ngelis belanjaan dulu kan Langsung kalau ke sumber, pasar. karena aku kadang pas pertama kali juga kayak gitu sih. Jadi belanja nih, tahu-tahu pas bayar jedar 700.000 ya. Wah, kan? Begitu. Ya, Apa namanya, harus di-list dulu ya kita mau masak apa dari Senin sampai Sabtu itu. harus Supaya lebih efektif, efisien juga. nggak kebuang juga gitu. Dan kalau bisa untuk Betul. bahan-bahan bumbu-bumbu dapur belanjanya mendingan di pasar aja. Kalau di swalayan untuk daging segar untuk apa segala macam nggak apa-apa, tapi untuk bumbu dapur sayuran lebih baik di pasar aja gitu. Karena lebih terjangkau juga. Betul. Oke Mbak Nina, ini ada, jadi jamur sama daging nggak dimarinasi ya sama bumbu-bumbu dulu? Iya, itu conditional juga balik lagi. Kalau tadi aku karena lagi mengurangi garam, mengurangi asin, jadi pas awal-awal aku nggak marinasi dulu, jadi supaya nanti pas dia dimasak sama sausnya rasanya itu nggak overpowering. Tapi kalau misalnya nggak ada pantangan, nggak ada yang harus ngurangin apa, tips dari aku, bumbu marinasinya daging itu bisa banget dilapisi sama si tepung supaya dia lebih nempel, atau bisa juga dimarinasi dulu pakai si soy sauce dan saus tiram tapi tipis aja. Ini jadi lebih sehat banget nih beef enoki roll-nya. Betul. Kemudian Mbak Nina, jamur direbus dulu nggak katanya? Kalau jamur enoki karena dia cepet masak ya, cepet matang, itu aku nggak rebus dulu, tapi dicuci bersih aja, dicuci bersih terus dikeringin supaya kadar airnya tuh tipis di jamurnya. Karena nanti kalau misalnya direbus dulu dia akan letoy gitu dan apa ya, kayak nutrisinya juga akan berkurang juga. Jadi mendingan kita masak terlebih dahulu kayak tadi, nggak pakai saus, terus nanti kita matengin barengan sama pakai sausnya. Oke, karena jamur enoki lebih cepat matang juga kan? Betul. Gitu, Mbak Nina. Thank you, Chef. Sama. Ada lagi teman-teman mungkin yang mau persiapan makan siang nih, mau masak beef enoki roll. Terus penasaran sama resepnya, sama bahannya mungkin mau diganti apa? Gitu. Iya. Kalau alternate-nya kayak tadi yang aku bilang,
bisanya daging aja atau mungkin chicken slice juga bisa gitu. Apa Ini tuh? ada dari Mbak Sherlyn. Tadi pas grill pakai minyak wijen ya, Coach? Pas grill daging itu aku nggak pakai minyak wijen karena kebetulan aku pakai pan yang anti lengket. Cuman kalau misalnya di rumah nggak punya pan anti lengket, itu bisa banget juga pakai apa namanya minyak wijen bisa, atau mungkin kalau misalnya yang lagi nggak diet banget gitu bisa banget juga pakai butter, unsalted butter gitu juga bisa gitu. Cuman kalau menurutku kalau teman-teman di rumah punya pan yang anti lengket, sebaiknya di grillnya itu si dagingnya nggak pakai minyak, karena daging yang kita pakai itu termasuk yang fatty-nya lumayan banyak, jadi biarin si fatty-nya itu aja yang mengeluarkan minyak alami untuk mematangkan si dagingnya gitu. Nah iya ya, dari dagingnya sendiri sudah keluar lemak yang bisa jadi pengganti minyak, lebih Takutnya sehat juga kan? nanti ketika di grill pakai minyak itu nanti kandungan minyaknya tuh jadi semakin pekat di si Hmm, betul-betul. Jadi over oily ya rasanya. dan kebetulan aku juga ngurangin minyak juga sih karena kondisi yang sekarang gitu. Ya begitu, jadi lebih sehat juga kan, sesuai pakem Lisfit tentunya. Ini ada juga dari Mbak Citra nih, nanya, Mbak Glin, pen anti lengketnya pakai apa? Uh, Ada tips-tips dapur mungkin? aku kebetulan ini udah lama banget ya Beb ya. Ini aku pakai stain cookware. Tapi sebetulnya kalau stain cookware itu misalnya mau nyari yang lebih middle, aku saranin mungkin yang merek Bolde bisa. Terus udah gitu yang Pero juga bisa. Itu dia juga bagus gitu. Cuman kalau misalnya nanti nih Lebaran dapet THR gitu kan, misal beli stain cookware atau Deblin juga bisa. By the way, Catat nih Sobat Lisfit rekomendasinya. Ada Bolde, ada Stain Cookware. Emak-emak banget kan, nyari info panci dan pen. Nggak pakai minyak juga udah nggak lengket ya Mbak. Lagi galau beli yang mana. even ketika pas pertama kali aku kayak ngeplok telur di sini aja tuh aku pakein air gitu, dia nggak apa-apa banget sih. Gitu. Atau mungkin mau cari pan yang stainless tapi nggak lengket, itu aku lupa lagi mereknya. Pokoknya ada itu, tapi memang untuk masaknya itu agak tricky. Dia harus di kayak cipratin air dulu. Kalau misalnya airnya tuh udah apa namanya udah settle gitu, dia baru bisa dipakai buat masak gitu. Tapi itu tricky sih gitu. Kalau menurut aku intinya. Bener-bener pen anti lengket tuh saving our life banget nggak sih? Jadi lebih irit minyak, lebih singkat waktu memasak gitu kan? Betul. Bahkan dia kalau yang ini ya bukan promosi ini. Pen cookware ada yang satu pen gitu, dia ada 3 sekat gitu. Jadi aku waktu itu pernah dikadoin 3 sekat gitu. Jadi nanti untuk saat nyiapin bekal anak tuh pagi-pagi, yang sini bisa untuk telur, yang sini bisa untuk sayur, yang sini bisa untuk apa kayak gitu. Itu bisa banget sih. Betul banget. Happy Call juga bisa nih kata Mbak Diah. Oh Emak-emak iya, jadul masih punya Happy Call. Bener banget. aku juga Nah, termasuk begitu. mama jadul sih. Apa namanya ya kelahiran tahun 88 lah ya, masih disebut mama jadul gitu. Lifesaver banget nih anti lengket tuh bener-bener. Happy Call yang masaknya bisa dibalik ya. Iya, yang serbaguna itu loh, yang bisa buat masak bolu. Itu mempermudah hidup sih, itu tutorial mempermudah hidup banget itu. Happy Call pelopor ya. Pelopor. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin Oke, Sobat Lisfit, mungkin ada satu pertanyaan lagi sebelum kita closing. Atau ini langsung pada cus ke dapur atau swalayan kayaknya. jajan Untuk nih. belanja, iya. Apa langsung ke Sushi Teh tadi ya? Siapa yang bilang, "Atuh, aku langsung ke Sushi Teh aja deh," katanya. Ya, langsung sisi teh nggak apa-apa banget. Aku juga biasanya kalau lagi malas masak si beef enoki ini memang ke sushi teh sih. Cuman kan kalau sushi teh kan dia ada ini ya apa namanya special sauce yang signature-nya mereka. Betul, betul. Gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya Sebuah solusi ya, ngelihat cooking class, langsung cusnya ke Sushi Teh, bener banget. ya
gitu. Apa tuh? Coach, IG-nya apa? Oh, IG-nya Dapur Makaro atau Mbak Glin nih? Mas ini aku ketikin, bentar. Mana ya? Oke, Ini diketik. backsoundnya nggak ada dangdutan nih, Mbak Glenn. Biasanya dangdutan ya kan? Ya, ya aku lagi nggak apa namanya, lagi nggak olahraga dulu, maafin ya. Pada kangen sama postingan olahraganya loh, yang dangdutan itu loh. Nah, BTW, ya referensi dangdut aku lumayan sih emang. Oke. Sip. Udah. Nah, udah ada tuh Sobat Lispit, boleh di-follow. Kemudian nanti kalau di-recook, di-tag ya IG-nya juga. IG Boleh, Kak. Lispit, Dapur Makaro, dan Glenmos. Sekali lagi, untuk resep yang dibuat itu memang kan resep rumahan. Cuman balik lagi nanti kalau misalnya kurang asin atau kurang manis atau kurang apapun di-adjust aja sesuai dengan selera masing-masing gitu. Karena bumbu-bumbu masak itu kan sebetulnya itu aja ya. Dan apa namanya nggak pernah ada yang gimana-gimana. Mau apa inovasinya pun selalu berkembang gitu. Nah, tinggal kita gimana caranya meng-adjust itu semua sama apa namanya peletnya kita sama indera perasanya kita gitu. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya. Mbak Glin, atau Chef Glin, ya aku manggilnya Chef aja deh. Terima kasih ya waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih waktunya, terima kasih resepnya, sharingnya Betul, juga. ada yang itu lagi, ada yang nanya lagi. Apa? Ntar di post ya Mbak di IG poin-poinnya, aku agak ketinggalan dari awal nih kata Mbak Citra. Oke, boleh. Di post, nanti di post. Nanti akan aku post di IG story. Mungkin apa namanya nanti aku tag juga ke Lispit biar nanti Lispit bisa repost juga. Dan apa namanya nanti untuk Mbak Kaira aku minta tolong videonya nanti dikirimin ya. Boleh banget. Ini direkam kok. Oke, buat apa konten juga, buat. Makasih banyak. Ya, bener. Iya. Makasih banyak ya. Sama. Aku juga terima kasih banyak. Semoga Mbak Glin sehat selalu. Untuk teman-teman yang udah nyimak, untuk teman-teman yang udah Iya. rela meluangkan waktunya untuk menyimak masakan receh tapi sehat ini. Terima kasih banyak, sehat-sehat terus dan doakan aku juga semoga aku bisa olahraga di Amin, amin. Semoga kita bisa ketemu lagi di layar ya, selayar olahraga. Oke? Terima kasih loh resepnya. Jadi memperkaya wawasan kita soal food diary juga ya. Soalnya kan makanan diet itu nggak selalu yang nggak enak, nggak ada rasanya. Rebusan-rebusan tuh, aduh membosankan banget ya. Bikin kita nggak konsisten diet, betul, dan betul. bisa juga dimasak nggak cuma kayak gini ya, tapi bisa juga dimasak dari dalam segi versi lain. Dan kalau Betul. misalnya di kamus diet aku saat ini, ketika kita sudah apa si lauknya itu kena grill atau kena minyak atau kena apapun, usahakan vegetablesnya atau dari segi karbohidratnya itu tidak kena minyak gitu. Entah itu rebusan, entah itu air fry nggak apa-apa. Jadi meminimalisir setidaknya. Jadi sehat banget ya masakannya. Walaupun sehat tapi tetap enak. Nggak sehat yang hambar-hambar tuh bikin kita nggak semangat. Nggak sehat Makannya yang juga. telan gitu aja nggak. Benar banget. Jadinya bikin kita tuh bosen gitu ngejalanin hidup sehat tuh. Padahal sehat tuh nggak gitu. Sehat tuh kitanya happy juga kan jalaninnya. Sehat itu mahal, tapi bisa dijalani dengan murah. Betul banget itu quotes-nya. Quotes of the day. Sehat itu mahal, tapi bisa dijalani dengan murah. Betul banget. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ayu, Mbak Citra, Mbak Dia, Mbak Verina, Mbak Laras, Mbak Nina, dan teman-teman lainnya. Kita foto dulu ya. Oke, semuanya on cam ya. Kita lanjut sesi foto. Yang lainnya? Nah, oke. Oke, semuanya ya. 1. Nah. Ayo, yang mau pakai kerudung boleh.
Ada yang mau dandan dulu mungkin? 1, 2, 3. Sekali lagi boleh ya. Satu, 2, 3. Oke, makasih semuanya. Oke, terima Waktunya, kasih Kaira. semuanya. Terima kasih Makasih, Mbak Chef. Glen. Ya, terima kasih banyak. Ya, makasih Baiklah. banyak. Bye.